semuanya, kembali lagi di channel Solaris PV. Hari ini kita akan melakukan pemasangan PLTS atap residensial yang berada di perumahan Garung Lor. Mari kita ikuti kegiatannya. Sebelum kita lanjut, yuk ikuti preparation tips Solaris. Sebelum ke instalasi, tim Solaris melakukan survei teknis meliputi struktur atap, orientasi kemiringan, arah matahari, sampai potensi shading sepanjang hari. Dan yang terakhir mensurvei kebutuhan listrik pelanggan. Hasil dari survei ini nantinya yang menentukan konfigurasi sistem, kapasitas terpasang, dan pemilihan metode mounting. Pada instalasi ini digunakan mounting sistem khusus atap genteng atau yang sering kita sebut yaitu dengan hook tile. Setiap titik mounting dipasang pada struktur reng atau kuda-kuda untuk memastikan transfer beban berjalan dengan optimal. Setelah itu, genteng dipasang kembali untuk meminimalisir mencegah kebocoran atap. Selanjutnya, instalasi panel menggunakan 7 unit modul surya longi, masing-masing berkapasitas 620 watt peak, sehingga total kapasitas terpasang mencapai 4,34 kilowatt peak. Panel surya dipasang dengan jarak dan alignment yang rapi. Selain faktor estetika, penataan ini penting untuk sirkulasi udara dan efisiensi kerja panel dalam jangka panjang. Ketujuh panel ini dikonfigurasikan dalam satu string DC yang disesuaikan dengan batas tegangan input inverter Growatt SPF 3500. Lanjut kita ke inverter. Inverter yang kita gunakan pada pemasangan PLTS atap ini adalah inverter Growatt SPF 3500. Nah, di mana inverter ini spesifikasinya adalah off-grid hybrid. Nah, inverter jenis ini memiliki 3 fungsi utama. Nah, yang pertama itu sebagai pengubah arus DC ke AC, yang kedua sebagai SCS atau Solar Charge Controller, dan fungsi ketiga adalah sebagai baterai management system. Inverter Growatt ini mempunyai beberapa mode operasi. Yang pertama, Utility First Mode, yang kedua, mode Solar Battery Utility, dan yang ketiga, Solar Utility Battery. Jadi guys, di sini itu adalah mode Utility First, yang dimana PLN itu nanti akan nge-bypass inverternya. Jadi PLN langsung menuju ke beban rumah tangga alias load penggunaan rumah tangga, di mana PLN juga bisa memproses pada charging untuk baterainya. Dan di sini bisa dilihat di indikator, bisa terlihat dari voltasenya stabil ya, di mana sekitar 220 volt. Nah, di sini juga terdapat tampilan di mana ini frekuensi. Di sini sesuai ya, stabil, di mana frekuensinya di rentang 49,9 atau dibulatkan yaitu 50 Hz. Dimana itu udah stabil, udah aman lah untuk frekuensi yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga terdapat display untuk arusnya ya. Di sini dari PLN memberikan arus sekitar 4,5 ampere yang langsung disuplai ke beban. Dan di baterai juga di sini ampernya yaitu 10 ampere arusnya. Suryanya ini udah mulai terdeteksi juga dari indikatornya, ini kelihatan panasnya udah terbaca, tegangannya 337 volt. Katanya apa yang perlu? Dari panas suryanya 1000 watt, 1100, 1300, terus meningkat. Ini digunakan buat ngecas ya, 2400, terus meningkat 2600. Daya maksimal dari panel surya yang kami pasang di atas itu sekitar 4400 watt. Dan sekarang pada pukul setengah 12 ya, di sini agak berawan tapi juga cerah, mampu mencapai 3500 watt dan terus meningkat ya.
Ini menggunakan dari panas suryanya ini digunakan untuk ngecas baterai, kemudian ada juga sebagian yang digunakan untuk beban juga. Utility ke Terus SBU. Nah, ini solar, baterai, kemudian utility. Jadi nanti prioritas pertama solar dulu, kemudian baterai dulu, baru yang terakhir adalah utility atau apa. Nah, gitu. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini, panel PLN-nya hanya standby ya. Yang digunakan sekarang adalah full dari panas surya. Digunakan buat ngecas juga, dan sebagian juga langsung ke beban. Begitu. Nah, ini penghasilan dari panas suryanya sangat banyak, 3.800. Terus meningkat, oh ya, turun ya. Awal lewat. Inverter ini terhubung pada sistem baterai 48 volt dan kelistrikan AC 220 volt 50 Hz sehingga sudah sesuai dengan standar kelistrikan di Indonesia. Inverter terhubung pada baterai lithium fosfat. Di sini dapat dilihat dengan spesifikasi 48 volt 100. Untuk aspek keselamatan, sistem PLTS ini dilengkapi dengan grounding terintegrasi, di mana grounding dilakukan dengan pemasangan elektroda pentanahan berupa ground rod atau underground tembaga yang ditanam langsung ke tanah sepanjang 2 meter. Setelah kabel grounding terpasang dengan rapi, proses selanjutnya yaitu menutup jalur kabel menggunakan semen agar supaya tidak tersengat listrik. Setelah instalasi kabel dan grounding selesai, langkah selanjutnya yaitu interkoneksi atau penyambungan kabel dari room inverter menuju ke jaringan rumah. Selama interkoneksi, listrik dari PLN dalam posisi dimatikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan teknisi. Jalur kabel dari PLN dipindah menjadi input untuk inverter dan kelistrikan rumah dihubungkan ke output inverter sehingga nantinya seluruh kelistrikan rumah diatur oleh inverter. Lanjut untuk sistem monitoringnya, inverter grow out dipasangkan dengan WiFi dari inverternya sendiri, inverter grow out. Nah, selanjutnya monitoring bisa dilihat pada handphone, di mana aplikasinya sendiri bernama ShanePhone, bisa di-download di Google Play Store. Nah, nanti memasukkan menu login, kalau sudah berhasil, nanti menampilkan status yang performa PLTS saat ini, di mana nanti bisa juga melihat histori penghasilan PLTS sejak beroperasi dan detail-detail parameter yang ada di PLTS tersebut. Bisa juga nanti pemantauan bisa melakukan dari website di mana di https://servergrowat.com. Berdasarkan hasil monitoring dari dashboard Growat, dapat dilihat bahwa kinerja PLTS masih secara teknis masih tergolong normal dan berfungsi dengan baik. Namun, kontribusi energi surya pada hari ini sangat rendah. Dapat dilihat di sini bahwa daya panel yang terbaca hanya sekitar 54 watt, dengan produksi energi harian 0,0 kWh, menunjukkan bahwa kondisi radiasi matahari sangat kecil. Nah, kemungkinan besar disebabkan oleh cuaca hujan atau mendung sepanjang hari. Beban listrik yang tercatat sekitar 1085 watt dapat dilihat di sini. Dan sebagian besar dipasok oleh jaringan PLN. Terlihat dari daya impor sekitar 988. Dan ini sudah berubah lagi, yaitu sebesar 1065 watt ya. Dan energi impor harian sebesar 3,1 kWh. Dapat dilihat di sini. Sehingga sistem bekerja dalam mode grid bypass. Nah, dari sisi baterai tidak terjadi pengisian atau charging, yaitu 0,0 kWh. Dan hanya terjadi pelepasan energi yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,2 kWh. Dapat dilihat di sini untuk discharging baterai, dan untuk chargingnya dapat dilihat pada tampilan ini ya. Hal ini menandakan bahwa baterai tidak menjadi sumber utama pada hari ini. Nah,
Secara akumulatif, sistem masih menunjukkan performa yang wajar dengan total produksi PV 61,8 kWh, total konsumsi beban 132,9 kWh, dan sekarang naik menjadi 133 kWh. Dengan demikian, rendahnya kinerja PLTS hari ini bukan disebabkan oleh gangguan sistem, melainkan oleh faktor cuaca, dan dalam kondisi seperti ini, sistem sudah bekerja sesuai dengan desain, dengan mengutamakan keandalan suplai listrik melalui jaringan PLN. Berikut ini merupakan tampilan dari Battery Information yang menunjukkan kinerja pengisian dan pengosongan baterai PLTS atap residensial selama 7 hari terakhir serta kondisi start of charge. Nah, pada tampilan ini terdapat dua grafik. Yang pertama ada grafik kuning atau grafik discharging, dan yang kedua ada grafik hijau atau grafik charging. Grafik charging yang berwarna hijau ini memperlihatkan energi yang masuk ke baterai dari panel surya berkisar 6-8 kWh per hari. Sedangkan untuk grafik discharging atau yang berwarna kuning ini menunjukkan energi yang digunakan untuk beban sekitar 3 kWh per hari. Hal ini menandakan bahwa pengisian baterai berjalan lebih dominan dibandingkan dengan pemakaian sehari-hari. Nah, kalau kita lihat pada grafik SOC ini berada pada kisaran 30% dan menurun secara bertahap hingga sekitar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bekerja stabil tanpa pengosongan berlebihan. Secara keseluruhan, kondisi baterai dan manajemen energi sistem PLTS atap residensial ini berada dalam keadaan normal dan aman. Dengan konfigurasi 4,34 kW peak panel surya, inverter Growatt SPF 3500 dengan berbagai mode operasi, serta dilengkapi dengan baterai LiFePO 4, sistem PLTS ini mampu meningkatkan efisiensi energi dan keandalan listrik rumah tangga. Oke, ikuti terus Solaris untuk konten energi surya berbasis teknik, data, dan praktik lapangan.